Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023. Kita berbahagia karena kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dimanapun saat ini kita berada. Saya percaya kita semua berada dalam perlindungan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku, mari kita satukan hati kita akan mendengar firman Tuhan dan kita rendahkan diri untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, ajar kami ya Bapa, sehingga kami memiliki pengertian yang benar, sehingga kami sungguh-sungguh hidup dalam tuntunan-Mu. Kami rindu akan suara-Mu, kami rindu akan kebenaran-Mu. Berfirmanlah bagi kami dan kami percaya setiap kami diberkati, setiap kami diteguhkan, dibangkitkan, bahkan mengalami kebahagiaan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Sudah Diatur oleh Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan lanjutan dari firman Tuhan kemarin di dalam Daniel 7 ayat 19 sampai dengan 27. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab bersama-sama. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Keempat binatang dan anak manusia. Ayat 19. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus, milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintah mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Amin. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, melalui penglihatan yang diterima oleh Daniel, Tuhan meneguhkan pengharapan dari umatnya. Segala kuasa dan pemerintahan akan dikalahkan. Tuhan akan menyerahkan pemerintahan kepada orang-orang kudus. Karena itu, sebagai umat Tuhan, di dalam pembuangan tidak boleh berputus asa. Dan setiap umat Israel, mereka harus tetap mengarahkan hati kepada pertolongan Tuhan. Mereka harus tetap setia beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Daniel hidup di masa yang berat. Bangsa Israel telah tertawan dan dibawa ke pembuangan Babel.
dan Yerusalem dihancurkan. Dalam keadaan demikian, Daniel dipakai Tuhan untuk meneguhkan iman dan pengharapan orang Israel yang bimbang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menghibur juga para murid dan orang banyak dengan berfirman, "Berbahagialah," bahwa kebahagiaan sejati hanya diberikan oleh Tuhan sendiri, dan betapa besar karunia yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan setiap kita boleh mengimani besarnya rahmat Tuhan bagi setiap orang percaya, dan Ia akan memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kehidupan, kemiskinan dan kehausan, kelaparan dan kesusahan, penganiayaan dan setiap apa yang persoalan kita alami. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anugerah Tuhan. Dan saudara-saudaraku, setiap kita merupakan orang-orang yang berbahagia. Ia memiliki setiap pengharapan di dalam diri kita. Dan seringkali banyak daripada orang percaya yang kehilangan kebahagiaan karena persoalan kehidupan. Saudara-saudaraku, sebagai orang beriman, biarlah kita melalui firman Tuhan yang barusan kita baca, kita menjadi orang yang selalu berbahagia, baik di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan di dalam segala keadaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Nah, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan ini kita bisa menerima pergumulan seluruh hidup kita dengan mengandalkan Tuhan Allah. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita agar selalu percaya kepada pertolongan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya. Kita percaya dan kita melihat bahwa kebahagiaan kekal sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah membuat cetak biru untuk ribuan tahun, bahkan sampai kepada akhir zaman. Karena semuanya ada batas-batas dan masa yang sudah diatur oleh Tuhan. Bahkan bumi dan langit sudah Tuhan atur dari masa ke masa, dan tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tangan Tuhan sudah mengatur segalanya, karena Dia adalah Bapa kita, penguasa hidup kita, pemilik hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, percaya, berusaha, dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Mari kita satukan hati dan kita rendahkan diri untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu sudah mengajar kami. Kami percaya Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya dan tidak ada yang kebetulan. Ini kami Bapa, penuhi kami, ajar kami, biar kami memiliki hati yang taat kepada firman-Mu. Kami sungguh-sungguh belajar kepada Engkau, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami selalu berhasil, beruntung, dan berbahagia. Terima kasih Bapa, ini syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Semangat pagi, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.